Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Ubaid, yang kami hormati selaku dosen pengampu mata kuliah berpikir sistem dalam pengambilan keputusan. Jadi di sini saya bersama rekan saya, Felicia Natania dengan NRP 067, dengan saya sendiri, Regina Komala Merita dengan NRP 074, ada Zakia Mutiara dengan NRP 084, dan juga Naila Amartia dengan NRP 126. Nah, adanya kami di sini itu akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai prioritas jenis bantuan yang paling dibutuhkan masyarakat Kelurahan Gubeng, Surabaya. Oke, jadi latar belakang penelitian ini itu berangkat dari kondisi masyarakat Surabaya yang memiliki karakteristik sosial dan ekonomi yang sangat beragam. Nah, berdasarkan data BPS dalam angka tahun 2024, itu angka kemiskinan masih berada pada angka 4,65% dengan garis kemiskinan sebesar 715.000 per kapita per bulan. Nah, selain itu, menurut Bank Indonesia pada tahun 2025, inflasi pangan itu cukup tinggi juga menyebabkan daya beli masyarakat, khususnya kelompok rentan dan pelaku UMKM itu mengalami tekanan. Nah, kondisi tersebut itu menimbulkan dilema bagi pemerintah. Di satu sisi itu terdapat kebutuhan akan bantuan jangka pendek seperti bantuan tunai, sembako yang dapat langsung memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun di sisi lain itu pemerintah juga perlu memikirkan bantuan yang mampu meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat dalam jangka panjang, misalnya melalui pelatihan UMKM dan juga pelatihan kerja. Nah, setiap kelompok masyarakat itu tentunya memiliki kebutuhan yang berbeda. Misalnya, ibu rumah tangga itu lebih memilih kebutuhan yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan pelaku UMKM itu lebih membutuhkan dukungan agar usahanya dapat berkembang. Nah, oleh karena itu, di sini kami melakukan penelitian ini dengan tujuan pertama itu untuk mengukur bobot prioritas dari setiap kriteria bantuan seperti kebutuhan, penerima, penyaluran, dan juga dampak jangka panjang. Serta kedua itu menentukan jenis bantuan yang paling diprioritaskan, apakah bantuan tunai, sembako, dan juga pelatihan kerja. Dan yang ketiga, untuk memberikan rekomendasi strategis kepada pemerintah agar program bantuan sosial yang diberikan itu dapat lebih tepat sasaran dan juga efisien. Nah, selanjutnya, ada pula penelitian ini tuh menggunakan metode ANP, berbeda dengan metode AHP yang kami gunakan sebelumnya. ANP itu mampu memperhitungkan hubungan timbal balik antara kriteria sehingga lebih sesuai dan digunakan ketika faktor-faktor yang dinilai itu saling mempengaruhi. Nah, dalam penelitian ini itu terdapat 4 kriteria penelitian, yaitu tingkat kebutuhan masyarakat, jumlah penerima manfaat, kemudahan penyaluran, serta dampak jangka panjang. Nah, dan juga ada 3 alternatif bantuan, yaitu tunai, bantuan sembako, dan juga pelatihan kerja atau UMKM. Nah, ketiga alternatif tersebut itu dipilih karena merupakan bentuk bantuan yang paling umum digunakan oleh pemerintah. Selain itu, responden dari penelitian ini itu ada masyarakat umum, pekerja, pelaku UMKM, dan juga ibu rumah tangga. Diharapkan kelompok-kelompok ini itu dapat mewakili berbagai kondisi sosial ekonomi yang memiliki kebutuhan bantuan yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya hasil dari penelitian responden ini akan diolah menggunakan metode ANP untuk memperoleh bobot prioritas dari masing-masing alternatif bantuan sehingga dapat diketahui jenis bantuan yang paling dibutuhkan masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada tahapan analisis dari metode pengumpulan analisis ANP ini. Yang pertama itu ada identifikasi masalah. Jadi kita menentukan permasalahan dan tujuan penelitian terkait prioritas bantuan sosial. Lalu yang kedua itu penyusunan model ANP, yaitu menyusun struktur model yang terdiri dari kriteria, alternatif, dan hubungan dependensi antara elemen. Yang ketiga, penentuan kriteria dan alternatif. Itu menentukan 4 kriteria dan 3 alternatif. Yang keempat, penyusunan penyebaran kuesioner. Membuat kuesioner membandingkan berpasangan menggunakan skala 1 sampai 9, kemudian disebarkan ke masyarakat. Yang kelima, pengumpulan data responden, yaitu mengumpulkan hasil jawaban dari 5 responden tadi, kemudian direkap ke Excel. Yang keenam, pengelolaan dependensi ANP. Mengolah matriks inner depends, outer depends, feedback, inner alternative, dan cluster weight. Yang ketujuh ada uji konsistensi, yaitu menghitung eigenfaktor Mx, Ci, Ri, dan Cr dengan ketentuan Cr kurang dari 0,10. Yang ke-8, penyusunan supermatrix, yaitu menyusun unweight, supermatrix, weight supermatrix, dan limit supermatrix untuk memperoleh bobot terakhir. Ranking akhir itu menentukan ranking alternatif bantuan.
Jadi di sini ada komposisi respondennya itu berjumlah 5 orang dan sasarannya warga Kelurahan Gubeng. Hasilnya ada 1 orang masyarakat umum, 1 orang pekerja, 1 orang pelaku UMKM dan 2 orang ibu rumah tangga. Nah, matriks perbandingan dependensi ini ada inner kriteria 4 matriks, order 3 kali 3 dan 2 kali 3, outer depends, feedback kriteria alternatif, inner depends alternatif, dan cluster weight. Jadi seluruh matriks ini dibandingkan lalu diolah menggunakan prinsip resiprokal, kemudian dihitung bobotnya prioritasnya dengan geometrik mean dan uji konsistensi GR kurang dari 0,10. Selanjutnya, dan ini hasil dari tabel perbandingan dependensi komponen ANP. Ada outer depends, perbandingan kriteria berdasarkan alternatif, itu berdasarkan kriteria kebutuhan, ada bantuan tunai, bantuan sembako, pelatihan, lalu yang kedua itu berdasarkan jumlah penerimaan manfaat, itu bantuan tunai, bantuan sembako, pelatihan kerja. Lalu yang ketiga, berdasarkan kemudahan penyaluran, itu ada bantuan tunai, bantuan sembako. Yang keempat, berdasarkan dampak jangka panjang. Lalu di inner depends antar kriteria itu pengaruh terhadap urgensi kebutuhan, pengaruh terhadap jumlah penerima manfaat, pengaruh terhadap kemudahan penyaluran, lalu pengaruh terhadap dampak jangka panjang. Di inner depends antar alternatif ada pengaruh terhadap bantuan tunai, pengaruh terhadap bantuan sembako, lalu pengaruh terhadap pelatihan kerja atau UMKM. Nah, feedback alternatifnya terhadap kriteria itu jika bantuan tunai diberikan, eh, itu seperti kayak kebutuhan, penerima manfaat, dan kemudahan penyaluran. Lalu ada jika bantuan sembako diberikan, dan jika pelatihan kerja UMKM diberikan. Nextnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita beralih ke interpretasi hasil responden. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya, bahwasanya kita memiliki 4 kriteria, yaitu ada kebutuhan yang menilai seberapa mendesak bantuan tersebut dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Yang kedua yaitu jumlah penerima manfaat, untuk menilai seberapa banyak masyarakat yang dapat menerima dan merasakan manfaat dari bantuan yang kita usulkan. Lalu yang ketiga ada kemudahan penyaluran, yaitu tuh kita tuh menilai apakah bantuan yang kita usulkan itu dapat tersalurkan dengan cepat dan juga tidak menyusahkan bagi penerima. Lalu yang keempat itu ada dampak jangka panjang untuk menilai apakah bantuan kita tuh dapat memberikan dampak jangka panjang kayak bisa berkelanjutan gitu bagi penerima manfaatnya. Lalu di sini kita menggunakan 5 responden. Yang pertama itu ada Bu Nanik sebagai IRT, di mana Bu Nanik ini tuh memilih alternatif bantuan tunai karena menganggap bahwasannya bantuan tunai ini tuh paling sesuai dengan kebutuhan yang mendesak, terutama bagi ibu rumah tangga yang pasti kayak banyak ada ini itu. Lalu yang kedua ada Bu Kotimah sebagai pekerja. Uh, untuk Bu Kotimah sendiri itu berbeda ya. Di sini Bu Kotimah itu lebih memilih bantuan sembako karena dinilai lebih mudah diterima dan langsung bermanfaat bagi kebutuhan pokok sehari-hari rumah tangga. Lalu yang ketiga ada Bu Kusuma sebagai IRT. Di sini sama halnya dengan Bu Nanik, Bu Kusuma juga memilih prioritas alternatif yaitu bantuan tunai karena dianggap fleksibel dan juga lebih bisa digunakan dalam banyak hal. Seperti itu. Lanjut. Nah, yang keempat itu ada Buati selaku UMKM. Di sini juga Buati itu memilih bantuan tunai karena dianggap bantuan tunai ini tuh dapat membantu sebagai pelaku UMKM karena bisa memberi dampak yang lebih luas bagi kelancaran usahanya. Lalu yang terakhir ada Pak Muhaimin sebagai masyarakat umum, di mana Pak Muhaimin ini tuh memilih prioritas alternatif
berupa pelatihan kerja karena dianggap pelatihan kerja ini tuh memiliki dampak jangka panjang yang bagus dan juga dapat meningkatkan kemandirian. Jadi nggak cuma sekali, tapi kayak bisa berlanjut ke depannya seperti itu. Next slide. Kemudian lanjut kepada temuan data hasil analisis berupa hasil uji konsistensi dari 5 responden. Jadi sebelum melakukan uji konsistensi terhadap seluruh responden, kami melakukan pengujian per rater, yaitu dari satu responden, responden 2, responden 3, dan selanjutnya. Kemudian ditentukan geomennya dengan menghasilkan status konsisten di setiap perbandingan dependence-nya. Lalu kemudian pada hasil bobot limit matriks dari seluruh responden itu eh, dilakukan prioritas akhir ANP-nya dengan geomen setiap dependence bantuan dan kebutuhan itu masuk eh, hasil yang dengan ranking 1 berupa kebutuhan. Next. Kemudian hasil ranking dari 5 responden tersebut didapatkan alternatif pertama berupa bantuan tunai dengan geomennya 0,095 yang menjadikan bantuan tunai ini sebagai prioritas pertama karena dianggap eh, lebih mudah untuk digunakan secara langsung dan dalam jangka waktu yang masyarakat tersebut. Nah, dari hasil ANP menunjukkan bahwa bantuan tunai menjadi alternatif prioritas utama dengan bobot 0,0950, diikuti dengan bantuan sembako serta pelatihan kerja atau UMKM. Dengan kriteria paling dominan itu kebutuhan, sehingga bantuan yang paling diprioritaskan adalah bantuan yang dapat langsung menjawab kebutuhan masyarakat. Nah, walaupun pelatihan kerja ini memiliki nilai penting dalam aspek dampak jangka panjang, hasil akhir ANP ini menunjukkan bahwa bantuan yang bersifat langsung bagi masyarakat kemudian mudah diterima serta dapat segera dimanfaatkan masih menjadi prioritas utama bagi masyarakat sendiri karena mereka merupakan masyarakat yang merasa bahwa bantuan tunai itu lebih mudah digunakan. Sehingga bantuan tunai ini direkomendasikan sebagai jenis bantuan yang paling dibutuhkan masyarakat di Kelurahan Gubeng berdasarkan hasil analisis ANP. Next. Kesimpulannya ini hasil analisis menggunakan metode analytical network process menunjukkan bahwa bantuan tunai merupakan alternatif prioritas utama dengan bobot 0,095 diikuti oleh bantuan sembako serta pelatihan kerja. Dari temuan ini dapat ditemukan bahwa masyarakat Kelurahan Gubeng lebih memprioritaskan bantuan yang mampu memenuhi kebutuhan secara cepat dan langsung. Kemudian rekomendasi yang kami berikan, yang pertama terdapat bantuan tunai seharusnya diberikan secara merata sesuai data masyarakat yang paling membutuhkan. Karena dari apa yang kami observasi di masyarakat Kelurahan Gubeng, rata-rata bantuan tunai yang diberikan itu kebanyakan sudah terdata oleh eh, tokoh masyarakatnya itu sendiri ataupun kelurahan sehingga terkadang tidak merata, tidak sesuai dengan kelompok yang paling membutuhkan. Lalu kombinasi bantuan dengan program pemberdayaan sebagai strategi yang berdampak panjang agar tidak terjadi ketergantungan terhadap bantuan yang konsumtif. Serta proses pendataan masyarakat itu harus melibatkan tokoh masyarakat yang paling utama di RT RW agar bantuan benar-benar diterima oleh kelompok yang paling membutuhkan. Kemudian terdapat lampiran yang merupakan bentuk Google Form kuesioner yang kami buat, serta terdapat link Excel hasil jawaban kuesioner, serta running data yang sudah kami lakukan. Sekian presentasi yang bisa kami berikan. Mohon maaf apabila ada kurang dan salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.